Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih yang terhormat kepada Ketua Sidang Ibu Dr. Zarfina Yenti, SAG, MAG. Yang kami hormati penguji 1 Bapak Muhammad Rum, SAG, SS, MSI. Yang kami hormati penguji 2 Ibu Mas Rizal Miliani, SS, MHum. Yang kami hormati penguji sekaligus pembimbing 1 Ibu Atiatul Haqi, SAG, SIP, MIKOM. Yang kami hormati penguji sekaligus pembimbing 2 Ibu Siti Asia Wahyuni Hawasi, SS, MHum. Dan yang kami hormati Sekretaris Ibu Linda Seswati, MPDI, dan Pelaksana Ibu Sintawati, MF, MPDI. Ya. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Literasi Teknologi Informasi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muaro Jambi. Langsung saja ke latar belakang. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan literasi membaca dan menulis masyarakatnya. Literasi merupakan sarana untuk mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapat baik di bangku sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar. Sedangkan menurut ALA atau yang disebut American Library Association, literasi informasi sebagai pengguna dan menjadi penghasil informasi bagi diri sendiri untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan mempunyai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengiringi masyarakat menggunakan berbagai fasilitas teknologi seperti ponsel pintar atau smartphone atau perangkat canggih lainnya yang terkadang digunakan secara bijaksana. Pengguna teknologi ini yaitu dunia dalam genggaman teknologi tersebut berupa alat perangkat lunak, misalnya internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan perangkat keras misalnya laptop, telepon, televisi, dan lain sebagainya. Namun anjuran pemerintah terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona, teknologi sangatlah membantu segala aktivitas karena dilakukan daring homestay. Pernyataan tersebut diungkap langsung oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim usai berkonsultasi dengan Presiden RI Joko Widodo, dan menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan COVID-19, dianjurkan tetap di rumah saja. Alternatif yang dilakukan siswa agar tetap belajar, namun metode pembelajaran dirubah menjadi belajar online. Namun pada kenyataannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muaro Jambi memang telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu bentuk teknologi yang ada berupa handphone dan komputer. Setelah ditetapkan peraturan oleh Kemendikbud RI diliburkan seluruh siswa dan masyarakat homestay, secara otomatis siswa, guru, maupun masyarakat harus paham akan penggunaan teknologi yang dipakai. Maka dari itu siswa yang diliburkan masih tetap belajar, cuma cara belajarnya berbeda, yaitu via online dengan guru memberikan tugas kepada siswa menggunakan teknologi informasi berupa bantuan alat media berupa komputer atau laptop dan handphone dengan aplikasi WhatsApp, Classroom, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tugas tetap di rumah. Rumusan masalah 1. Bagaimana kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi SMP Negeri 1 Muaro Jambi dalam mengakses informasi? Yang kedua, bagaimana kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi SMP Negeri 1 Muaro Jambi dalam mengevaluasi informasi? Yang ketiga, bagaimana kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi SMP Negeri 1 Muaro Jambi dalam menggunakan informasi? Yang C, tujuan masalah.
1. Untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi SMP Negeri 1 Muara Jambi dalam mengakses informasi. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi SMP Negeri 1 Muara Jambi dalam mengevaluasi informasi. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi SMP Negeri 1 Muara Jambi dalam menggunakan informasi. D. Manfaat penelitian. 1. Untuk menambah pengetahuan penulis baik secara teoritis maupun praktis. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain. Yang ketiga, untuk memenuhi syarat 1 dalam rangka menyelesaikan studi sarjana setara 1 pada prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab dan Humaniora untuk Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan mengembangkan wawasan ilmu perpustakaan maupun menambah wawasan pembaca lingkungan sekitar. Batasan masalah. Pada dasarnya banyak permasalahan yang dapat diangkat atau dapat dibahas dalam penelitian ini, namun ada beberapa penyebab dan lain sebagainya. Penulis membuat batasan dalam penelitian berjudul Literasi Teknologi Informasi Siswa Menengah Pertama Negeri 1 Muara Jambi. Fokus penulis pada penelitian ini subjeknya adalah siswa kelas 2 sebagai sampel siswa yang belajar online. 3. Kajian teori definisi literasi informasi. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam bentuk cetak, visual maupun digital. Banyak pengertian lain yang menjelaskan pengertian literasi, tapi penulis mengambil dari teori menurut American Library Association. Menurut Allah, kapan informasi dibutuhkan dan mempunyai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif informasi yang dibutuhkan tersebut. Menurut saya, literasi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam mencari, mengoleksi, mengevaluasi informasi, menginterpretasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi. Karena di saat mempunyai suatu masalah, masyarakat maupun siswa tahu harus mencari informasi dan pemecahan masalahnya. Salah satu jenis literasi yang digunakan yaitu literasi teknologi, yaitu memahami kelengkapan teknologi, adapun berupa alat teknologi berupa komputer, artinya kemampuan bagaimana menggunakan, mengoperasikan komputer dan handphone secara efisien sebagai mesin pemroses informasi. Bagian ini terdiri dari literasi perangkat keras dan perangkat lunak, menyimpan dan mengelola data, serta menjalankan program perangkat lunak. Standar literasi informasi adalah literasi informasi sebagai istilah yang diterapkan terhadap keterampilan-keterampilan tentang informasi untuk memecahkan masalah yang terdiri dari 7 keterampilan, yaitu mendefinisikan kebutuhan informasi, menetapkan strategi pencarian, mengumpulkan sumber-sumber informasi, menilai dan memahami informasi, menerjemahkan informasi, mengkomunikasikan informasi, dan mengevaluasi produk dan proses. C. Definisi teknologi informasi. Teknologi adalah keseluruhan sarana yang menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia untuk mencapai tujuan praktis. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan serta menyebarluaskan informasi. Di sini sedikit menjelaskan beberapa manfaat aplikasi teknologi informasi di berbagai bidang, antara lain bidang sains, ekonomi, bisnis, administrasi, perbankan, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, industri, pertahanan, permainan, penerbangan, dan lain sebagainya sebagai aplikasi teknologi informasi di berbagai bidang. Di tengah wabah virus corona, belajar online ditetapkan status pandemi virus corona atau COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
yang diiringi oleh berbagai kebijakan, maka bagi anak-anak yang belajar di rumah dengan sistem virtual, berbagai keuntungan bisa didapatkan. Melansir dari situs Education Corner dan The Guardian, diantaranya: 1. Belajar menjadi lebih efisien, pelajaran lebih mudah ditangkap, melatih kepercayaan diri anak. Berdasarkan hasil survei terkait penelitian ini, sebagian siswa merasa kurang efektif dalam belajar dan guru juga demikian. Apalagi tidak semua siswa paham akan penggunaan teknologi informasi, terutama pada saat diberikan tugas oleh guru. Mereka merasa kesulitan dalam mencari atau mengakses informasi yang dibutuhkan. Ditambah lagi siswa yang gaptek, yang sebelumnya hanya mengetahui media sosial, game maupun YouTube. Namun sekarang diharuskan setiap siswa dan guru paham teknologi. Itu yang mempengaruhi proses belajar mengajar secara online sesuai dengan anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan. Tujuan pentingnya literasi informasi bagi siswa dalam pemanfaatan teknologi: 1. Menentukan batas informasi yang diperlukan. 2. Mengakses informasi yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien. 3. Mengevaluasi informasi dan sumber-sumber informasi yang kritis. 4. Memadukan sejumlah informasi yang terpilih yang menjadi dasar pengetahuan seseorang. 5. Menggunakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 6. Mengerti masalah ekonomi, hukum, dan sosial. Studi relevan. Penelitian tentang literasi teknologi informasi siswa sekolah menengah pertama Negeri 1 Muaro Jambi ini didukung beberapa penelitian sebelumnya. 1. Pengaruh literasi informasi komputer terhadap kemampuan mengajar guru ekonomi di SMA sekota Yogyakarta pada tahun 2019. Yang kedua, literasi informasi siswa sekolah menengah pertama dalam mengerjakan tugas sekolah pada tahun 2018. 3. Pengaruh literasi teknologi informasi dan komunikasi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 manajemen pemasaran 1 di SMK Pasudan 4 Bandung pada tahun 2018. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis pendekatan penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan data-data. Penulis dari informasi untuk gambaran yang jelas dan terperinci tentang literasi teknologi informasi siswa sekolah menengah pertama Negeri 1 Muaro Jambi dalam pemanfaatan teknologi. Yang B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekolah menengah pertama Negeri 1 Muaro Jambi, tepatnya di Jalan Lintas Marobulian, Sungai Duren, kilometer 17, Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, kode pos 36361. C. Jenis dan sumber data. 1. Sumber data primer dan kedua sumber data sekunder. D. Metode pengumpulan data. Berikut ini menjelaskan mengenai 3 teknik pengumpulan data tersebut. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Observasi. E. Subjek penelitian. Cara menentukan subjek penelitian ini dilakukan dengan cara push-process sampling, mengambil sampel dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan data dengan sengaja mendatangi sampel sesuai dengan kriteria yang kita inginkan sampai apa yang kita inginkan bisa menjawab. Dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa, sehingga ada memudahkan peneliti menjelajahi objek yang akan diteliti melalui keinforman dari kepala sekolah, kemudian guru yang ahli di bidang tersebut. F. Keabsahan data. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. G.
Teknik analisis data. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan saat proses pengumpulan data di lapangan dan setelah selesai melakukan pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. 1. Reduksi data, artinya merangkum. 2. Menyajikan data. 3. Menarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan. A. Umum objek. Gambaran umum objek penelitian. 1. Sejarah singkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muaro Jambi. Menurut penjelasan Pak Sukirman yang telah lama sejak 2 tahun setelah didirikan sekolah tersebut dan Wakil Kurikulum Bapak Idriyadi SPD, sekolah pertama kalinya didirikan pada tahun 1981 dan dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Radi Arif SPD dengan nama Yayasan SLTP Mestlong Batanghari, diresmikan berubah menjadi SLTP N1 Jambi Luar Kota pada tahun 1998, dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Isha SPD. Setelah adanya pemekaran Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1999, sekolah ini berganti nama menjadi SLTPN Muaro Jambi sampai tahun 2003. Namun sejak tahun 2004 sampai saat ini SLTPN 1 Muaro Jambi berubah nama menjadi SMP Negeri 1 Muaro Jambi, dipimpin oleh Kepala Sekolah Sahnuar SPD. Yang kedua, visi dan misi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muaro Jambi. Visi: berprestasi, disiplin, dan budi pekerti, dan mari kita berbuat untuk masa depan anak bangsa yang lebih baik. Misi: 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan. Yang kedua, siswa mampu berkembang secara optimal dengan potensi yang dimiliki, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara terprogram dan terpadu, dan menetapkan disiplin dalam belajar, tertib tingkah laku, dan yang terakhir, meningkatkan keimanan dan budi luhur dalam kehidupan warga sekolah. Struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muaro Jambi. Kepala Sekolah Sahnuar SPD, Wakil Kepsek Bidang Kurikulum Idriyadi SPD, Wakil Kepsek Bidang Kesiswaan Cicih Kurniasi, Wakil Kepsek Bidang Sapras Elvi Darviani, Komite Sutarjo, Pembina OSIS Wilbarkov, Pembina Pramuka Kori Kurniawan SPD, Kepala Labor IPA Rositanur SPD, Kepala Perpustakaan Tisonta SPD, Operator Sekolah Mailisa Nelti Eskom. Letak geografis lokasi SMP Negeri 1 Muaro Jambi yang berakreditasi B. Alamat sekolah. Adapun batas-batas SMP Negeri 1 Muaro Jambi. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Mendalo Darat, sebelah selatan berbatasan dengan Pijuan, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Senes Muaro Bulian, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pematang Jering. Hasil penelitian yang pertama, literasi teknologi informasi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muaro Jambi dalam mengakses informasi. Untuk menemukan atau mengakses informasi dilakukan melalui mendefinisikan kebutuhan informasi, menetapkan strategi pencarian, dan mengumpulkan sumber-sumber. Literasi teknologi adalah kemampuan seseorang dalam hal melek informasi dan bagaimana menggunakan mengoperasikan komputer dan handphone. Adanya literasi teknologi, siswa kita mampu mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka akan hal teknologi yang ia dapatkan selama duduk di sekolah SMP Negeri 1 Muaro Jambi, terutama pada siswa yang sudah berada
duduk di kelas 2 untuk melaksanakan ujian online dan proses belajar online di rumah menggunakan teknologi media. Sesuai dengan fakta di lapangan, jumlah siswa seluruhnya 519 dari kelas 7 sampai kelas 9, terdiri 279 perempuan dan 240 laki-laki, sedangkan kelas 2 ada 101 perempuan dan laki-laki 83, jadi total seluruhnya 184 siswa yang duduk di kelas 2. Dapat kita ambil sampelnya siswa yang belajar online. Adanya sistem belajar online, penulis bisa mengetahui sejauh mana informasi yang ia dapatkan, bukan hanya cara mudah mendapatkan informasi yang diinginkan, akan tetapi memanfaatkan waktu untuk tetap belajar walaupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk proses belajar mengajar seperti biasanya. Dalam mengakses pencarian informasi, siswa lebih banyak mencari melalui teknologi yang tersedia di perangkat lunak berupa internet, Google, media sosial, daripada informasi yang disampaikan oleh guru maupun membaca buku. 2. Kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muara Jambi dalam mengevaluasi informasi. Evaluasi informasi dapat dilakukan melalui penilaian dan memahami informasi dan mampu menerjemahkan informasi, memberikan banyak informasi tentang melakukan pencarian, serta cara mudah mengingat dunia informasi melalui alat teknologi. Pemanfaatan teknologi bagi siswa ini sangat membantu pengetahuan kita dalam menilai siswa dalam belajar online, kondusif atau tidaknya semua tergantung pada siswa maupun guru yang mengajarnya. Dalam mengevaluasi dan mengkaji informasi dari berbagai sumber informasi yang didapat agar mereka memahami mengenai teknologi, biar tahu salah satu hal yang perlu dilakukan agar informasi teknologi yang dibutuhkan itu sudah tepat dan relevan. Kemampuan siswa terhadap literasi teknologi informasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Muara Jambi dalam menggunakan informasi. Untuk menggunakan informasi dapat kita lakukan melalui mengkomunikasikan informasi dan mengevaluasi produk dan prosesnya. Mendapatkan informasi, siswa pada saat mendapatkan informasi dapat menggunakan teknologi yang dipakai, yaitu berupa teknologi komputer dan handphone, melalui media online dengan menggunakan aplikasi berupa WhatsApp, Classroom, dan aplikasi lainnya yang disediakan oleh guru maupun pihak sekolah. Kesimpulan 1. Kemampuan teknologi informasi siswa SMP Negeri 1 Muara Jambi dalam mengakses informasi sudah baik. Sebelum adanya sistem belajar online, siswa maupun guru kurang paham. Indikator kurang paham, mereka masih gaptek, apalagi dalam mengelola data dalam mengakses informasi melalui teknologi yang tersedia. Dengan adanya sistem belajar online, penulis bisa mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam hal teknologi informasi yang ia dapat, mulai dari mencari, menemukan kebutuhan informasi yang didapat mulai dari internet, buku, YouTube, maupun bertanya kepada orang yang lebih paham akan hal teknologi. Yang kedua, kemampuan teknologi informasi siswa SMP Negeri 1 Muara Jambi dalam mengevaluasi informasi sudah baik. Sebelum adanya sistem belajar online, siswa maupun guru kurang paham dalam mengevaluasi dan mengkaji informasi dari berbagai sumber informasi yang didapat agar mereka memahami mengenai teknologi, biar tahu salah satu hal yang perlu dilakukan agar informasi teknologi yang dibutuhkan itu sudah tepat dan relevan. Yang ketiga, kemampuan teknologi informasi siswa SMP Negeri 1 Muara Jambi dalam menggunakan informasi mengenai teknologi bisa dikatakan cukup baik. Bisa dilihat dari dua indikator yang ada mengenai mengkomunikasikan dan menyebarluaskan teknologi yang ada, seperti mengeser tugas ke sosial media, adanya bantuan memberikan kepada teman-teman yang kurang paham akan pelajaran yang disampaikan oleh guru melalui sistem belajar online. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.